Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majlis mulia. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali menghambakan diri kepadanya. Semoga hal yang sedemikian ini Allah kekalkan hingga di penghujung hayat kita, dan insya Allah ini akan menjadi pemberat mizan hasanah kita di yaumil akhir nanti. Selawat dan salam senantiasa kita sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak kita semua di Ramadan yang ke-21 ini, Ramadan malam yang ke-21, sedikit kita mengkaji filosofi dari sebatang pensil. Sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui pensil ini, filosofi yang pertama adalah pensil itu harus diraut ataupun ditajamkan. Kalau tidak diraut dan ditajamkan, maka pensil tersebut tidak akan berguna. Kita nggak akan bisa menggunakan pensil tersebut untuk kita tulis ataupun untuk kita lukis dan lain sebagainya. Dan untuk meraut atau menajamkan pensil ini perlu usaha dan banyak tekanan yang harus diterima. Ini sebenarnya demikian juga sidang jamaah sekalian. Kita banyak hal yang harus kita korbankan. Terkadang korban tidur untuk kita sholat, korban harta untuk kita sedekah, korban kita untuk berleha-leha, akhirnya kita memokuskan diri kita untuk menghambakan diri kepadanya. Artinya ini untuk menghasilkan pensil yang tajam dan bisa kita gunakan dengan sempurna sidang jamaah sekalian, ini perlu usaha dan perlu tekanan dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebagai seorang hamba. Ini filosofi yang pertama. Pensil tersebut baru bisa digunakan setelah diraut dan ditajamkan. Kemudian yang kedua sidang jamaah sekalian, pensil itu ada bagian matanya yang kita gunakan untuk menulis. Kemudian bagian atasnya ada penghapus. Apa sebenarnya yang hikmah yang dapat kita ambil dari dua hal yang kami sebutkan ini? Ternyata sidang jamaah sekalian, untuk berbuat kesalahan itu merupakan sesuatu yang biasa, dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, semua anak manusia itu adalah tersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat dan memperbaiki kesalahannya. Kalau kita lihat pensil sidang jamaah sekalian, terkadang dalam kita menulis ada kesalahan. Ini dalam waktu itu juga kita berusaha untuk menghapus kesalahan tersebut. Hingga di sini sidang jamaah sekalian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bahwa al-hasanat yudhibnas sayiat. Ketika kita melakukan kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan wa atbi'us sayyi'atal hasanah, iringilah keburukan-keburukan tersebut dengan kebaikan, tamhuha,
maka keburukan yang pernah kita lakukan tersebut akan terhapus dengan kebaikan yang kita kerjakan. Itu filosofi yang kedua. Kemudian filosofi yang ketiga, sidang jamaah sekalian, ini pensil itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur utama, ada unsur pendamping. Mungkin yang kita lihat unsur pendampingnya adalah cover dari pensil tersebut, sementara unsur utama dari pensil adalah bagian arangnya, bagian hitam. Dan kita mengetahui di sini adalah bagian terpenting dari pensil itu adalah yang hitamnya, bukan bagian luarnya. Namun sidang jamaah sekalian, terkadang kita sering melupakan. Lebih banyak kita memperbaiki cover-cover, lupa kita untuk memperbaiki bagian terpenting dari diri kita. Sehingga mungkin bagian pakaian kita betulkan, tapi bagian hati lupa untuk kita obati. Padahal disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila aswarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kita. Ini sebenarnya sidang jamaah sekalian bagian terpenting yang harus kita perbaiki, bukan hanya sekedar memperbaiki cover. Itu filosofi yang ketiga. Kemudian filosofi yang keempat dari sebatang pensil ini, sidang jamaah sekalian, pensil itu untuk menghasilkan tulisan yang cantik, indah dan lain sebagainya, ataupun untuk menghasilkan sebuah lukisan yang bisa dihargakan mulai dari jutaan sampai kepada ratusan juta, perlu digerakkan dan harus ada yang menggerakkan pensil ini. Sebenarnya demikian juga sidang jamaah sekalian. Pada hakikatnya kita ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Akan tetapi Allah lah yang memampukan kita. Kehadiran kita ke masjid ini bukan hanya semata-mata kehendak kita, akan tetapi Allah lah yang menghadirkan kita ke masjid ini. Keberadaan kita yang sedemikian ini bukan hanya semata-mata karena kehendak kita, akan tetapi Allah lah yang mengizinkan kita berada dalam majlis yang mulia ini. Maka sebenarnya sidang jamaah sekalian harus banyak-banyak berdoa, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khaira", kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana makna isti'malahu tadi itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Yuwaffiqhu fi amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk berbuat amal soleh sebelum maut menjemput dia. Ini sidang jamaah sekalian, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan berbagai amal soleh. Semoga itu bagian daripada taufik yang Allah berikan kepada kita, ibarat kita menggerakkan pensil sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Kemudian hikmah yang terakhir yang kami sebutkan pada kesempatan singkat ini, sidang jamaah sekalian, adalah pensil kita ketahui setelah kita rajut, kita gunakan, ini lambat laun akan habis juga. Ini demikian juga kita sidang jamaah sekalian. Ini kita merajut dan lain sebagainya, tapi lambat laun akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia yang fana ini, sidang jamaah sekalian. Dan bukankah bagian daripada yang diingat oleh seseorang adalah perilaku kita, amal soleh kita, kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Demikian juga dari pensil, kan kita mengingat dari pensil tersebut adalah apa yang sudah dihasilkan dari sebuah pensil tersebut, apakah bermanfaat ataupun tidak. Semoga kita mampu menggunakan umur ataupun sisa-sisa daripada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan seandainya pun kita meninggalkan dunia, bukan keburukan dan syukur yang diucapkan oleh orang-orang dengan kepergian kita, akan tetapi justru kita meninggalkan bekas-bekas kebaikan, dan juga orang akan mengenang kita dengan kebaikan pula.
Semoga kita mampu mengambil pelajaran sebagaimana yang kami sebutkan tadi, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dalam sisa-sisa Ramadan ini. Sidang jamaah sekalian, ingat bahawa bukan hanya kita mensyukuri 20 hari yang sudah kita lewati, akan tetapi ini adalah hari-hari genting dan kita harus waspada. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan dosa-dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa bil ma'unah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.